Halo Young Victorious People, welcome to Next Generation Online Service. Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya Ria. Kali ini saya mau sharing tentang integritas. Tapi sebelum kita sharing, kita berdoa dulu yuk. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini karena kami boleh sama-sama kembali belajar. Biarlah Tuhan apa yang kami boleh nikmati hari ini menjadi berkat buat kami dan kami boleh berjalan makin hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, teman-teman, tentang integritas ini kenapa tiba-tiba saya bawakan karena saya teringat ada dalam waktu dekat ini di kantor saya itu banyak sekali terjadi kasus yang berkaitan dengan integritas. Nah, ada beberapa hal yang bisa memicu seseorang akhirnya hidupnya jadi tidak berintegritas, even seorang anak Tuhan sekalipun gitu ya. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh, tahu nggak sih arti integritas itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, jadi di sini ada sebutan terkait dengan mutu, kemudian dengan sifat, kemudian dengan keadaan yang menjadi satu yang utuh. Nah, kalau di kita mungkin yang satu dan utuh itu seperti pikiran, perasaan, dan perbuatan kita harusnya utuh nih, sehingga bisa menunjukkan potensi dan kemampuan kita yang menunjukkan kita punya wibawa dan kejujuran. Kalau bahasa sederhananya biar nggak kompleks gitu ya, maksudnya nggak ada orang mau situasi seperti apapun, mau kondisi kayak apapun, harusnya kita sama gitu ya. Mau dilihat orang, nggak dilihat orang, ya kita sama, begini orangnya. Kelakuannya ya sama, selalu menceritakan kemuliaan Tuhan. Mau dilihat orang ataupun tidak, harusnya kita selalu menceritakan kemuliaan Tuhan. Nah, sebelumnya singkat cerita dulu ya. Jadi di tempat saya bekerja itu terjadi kasus lah, di mana ya ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sedikit mengerti kenapa dia menjadi seperti itu. Di tengah kondisi pandemi kayak gini, mungkin ada tekanan di mana kebutuhan semakin meningkat, kemudian kondisi stres juga gitu kan, sehingga muncul gangguan gitu ya, godaan untuk coba sesuatu yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi perusahaan gitu ya. Nah, jadi akhirnya terjadilah hal-hal yang melanggar integritas. Jadi ketika tidak ada orang yang memeriksa kerjaan dia melakukan hal yang merugikan perusahaan. Nah, sebagai anak Tuhan, mau dilihat, mau diperiksa atau tidak diperiksa, kita punya kewajiban untuk tetap memberikan yang terbaik. Baik itu laporan kita, baik itu pekerjaan kita, mau dinilai bos, enggak dinilai bos, tetap saja kita harus memberikan yang terbaik. Karena kita bekerja kan bukan buat orang lain, tapi buat Tuhan gitu ya. Nah, apa sih yang membuat seseorang itu bisa jadi tidak berintegritas? Seperti yang tadi saya sampaikan, tekanan dari luar gitu ya. Nah, kalau ibarat manusia dengan Tuhan, ini saya ibaratkan ini adalah Tuhan gitu kan, dan ini adalah manusia. Ketika manusia itu menempelnya cuma sekedar tempel aja, lalu ada pressure atau tekanan atau stres yang diberikan kepada si manusia, kalau dia tidak menempel, diberi tekanan, dia bergeser. Jadi bergeser gitu ya dari Tuhan dan akhirnya tidak menyatu dengan Tuhan. Dan ketika tidak menyatu dengan Tuhan, pasti perbuatannya tidak mencerminkan Tuhan. Tapi kalau misalnya manusia dan Tuhan itu melekat seperti kertas ini ya, melekat dengan sampulnya, mau digeser, mau ditarik kayak apapun, dia nggak akan kemana-mana. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita menempel erat sama Tuhan, menyatu dengan Tuhan, mau terjadi pressure kayak apapun, kita tetap akan menjaga integritas kita. Kita tidak akan melenceng ke kanan dan ke kiri karena kita menyatu dengan Tuhan. Sekarang balik lagi, kita menyatu sama Tuhan atau tidak sih? Nah, apa sih ciri-ciri orang yang punya integritas? Yang pertama, kita buka dulu di Matius 22 ayat 16.
Ini saya yakin teman-teman sering baca. Ini adalah cerita tentang membayar pajak. Jadi di ayat 16-nya saya bacakan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian bertanya kepadanya. Kepadanya ini kepada Tuhan Yesus ya. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Jadi poin yang ditekankan, kenapa mereka tanya sama Tuhan Yesus? Karena mereka tahu Tuhan Yesus itu jujur, nggak akan bohong, nggak akan munafik, nggak akan mencari muka. Jadi apapun yang dikatakannya pasti benar. Mau kamu orang Herodes kek, mau itu murid gua kek, mau di depan kaisar kek, mau di depan rakyat pun sama, statementnya akan sama. Dia akan mengatakan hal yang sama, mengajarkan hal yang sama. Bukan lantas kalau dia murid dia ajarkan hal yang baik. Sometimes kita suka kayak gitu ya. Saya juga kadang-kadang dulu ketika awal-awal saya mulai mengajar, ada kondisi-kondisi di mana saya di depan murid-murid saya tampil baik. Begitu di belakang mereka entah jadi apa lagi. Nah, tapi perlahan-lahan Tuhan mengubahkan hidup. Jadi mau di depan murid, tidak di depan murid, ya perilaku saya seperti ini. Harus bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Mau di depan tim saya ataupun ketika tim saya tidak ada, ya perilaku saya sama. Dan saya sendiri berusaha mengevaluasi diri saya, terutama ketika tidak ada orang. Jadi ketika di dalam toilet gitu ya, itu kan nggak ada siapa-siapa ya, cuma saya dan saya aja. Kalaupun ada orang di luar yang mengantri masuk, saya akan berperilaku yang sama. Kalau saya tahu itu kotor dan saya tidak suka ada tisu bertebaran, saya akan pungut tisu itu meskipun terasa menggelikan ya, tapi saya suka dengan kebersihan, jadi saya akan lakukan. Toh tangan bisa dicuci setelah itu. Mau nanti ada orang yang masuk ataupun tidak, lalu kemudian Bu Ria bagus banget ya, ketika dia keluar toiletnya bersih, rapi gitu ya. Baik ada orang yang akan masuk berikutnya ataupun tidak, saya akan melakukan hal yang sama. Itu yang saya selalu coba terapkan dan itu menjadi karakter di dalam hidup saya. Saya mau itu jadi karakter, mau nanti dilihat atau tidak sama aja. Yang pertama adalah jujur, sama seperti Tuhan Yesus. Mereka bilang Tuhan Yesus mau kepada siapapun kamu mengajar, kamu pasti akan memberitahukan hal yang jujur. Lalu poin yang kedua, ciri-ciri orang yang punya integritas pasti bertanggung jawab. Jadi apapun yang dia kerjakan bisa dia pertanggungjawabkan. Jadi sekarang dicek, oke. Besok dicek, oke. Mau nanti 1-2 tahun kemudian dicek, oke, nggak masalah. Saya tidak melakukan hal yang curang. Itu adalah orang yang berintegritas. Lalu yang ketiga adalah punya motivasi yang murni. Jadi ketika dia melakukan segala sesuatunya, itu nggak ada dasar apapun yang untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada orang-orang tertentu, terutama kalau buat saya yang bekerja, supaya dapat penilaian yang tinggi dari bos, supaya dilihat orang, supaya bisa promosi, atau lagi masa audit, karena mau dinilai gitu ya, supaya bisa lulus dari audit, lalu menunjukkan prestasi atau kerja yang bagus. Begitu tidak ada masa penilaian, bos lagi libur atau cuti, kemudian tahu bahwa laporan tidak pernah diperiksa, kemudian hasil kerjanya jadi sembarangan. Atau pada saat seperti ini, bonus nggak turun, kenaikan gaji nggak ada, kemudian motivasi kerjanya jadi menurun. Orang yang mempunyai integritas, yang hidup melekat kepada Tuhan, pasti tidak akan berubah. Motivasinya sama, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. So, bagaimana sih caranya? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, supaya kita punya integritas, tidak melenceng ke kanan, tidak tergoda sedikit pun untuk untuk melakukan hal yang tidak menyatu gitu ya. Yang pasti pertama harus melekat sama Tuhan. Kalau kita nggak melekat sama Tuhan, kita nggak bisa mengeluarkan karakter Tuhan. Bukankah kita ini adalah image of God, gambarannya Tuhan, cerminannya Tuhan. Jadi harusnya ketika dimanapun, kamu nggak pernah dong bercermin di depan cermin di toilet kantor kamu cantik, di rumah kamu tiba-tiba jadi jelek. Nggak mungkin dong. Kalau cermin muka kamu begini, mau dimanapun, mau di atas piring dan sendok pun, muka kamu akan sama gitu ya, nggak terpengaruh. Nah, mau kondisi atau media apapun tidak akan mengubah image kamu, karena kamu adalah image of God.
Lalu yang kedua, selain kamu melekat kepada Tuhan, yang kedua harus punya komunitas yang hidupnya juga benar. Ini penting banget. Sometimes ketika kita ada pressure gitu ya, kita butuh sharing sama orang-orang. Saya harusnya gimana sih bersikap? Saya harusnya seperti apa sih? Nah, kalau kita hidup dengan orang-orang yang berintegritas juga, yang hidupnya benar juga, dia akan menceritakan hal-hal yang mungkin kadang tidak menyenangkan buat kita, tapi itu akan membuat kita berjalan di track yang benar, tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. So, buat teman-teman muda sekalian, yuk, penting banget untuk menjadi seorang yang berintegritas, yang bisa dipercaya, karena kepercayaan itu susah banget didapatnya. Once itu ternoda, once itu sudah terkoyak atau tidak sempurna lagi, itu sulit banget untuk mengembalikannya. Jadi untuk bisa mendapatkan kepercayaan yang sulit, please pertahankan, bukan karena demi orang lain, tapi demi untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, demi supaya tujuan Tuhan di dalam hidup kita boleh terwujud di dalam diri kita. Bukankah kembali saya ingatkan, kita image of God. Ketika kamu melihat cerminan diri kamu, you don't have to do anything untuk tampil menjadi diri kamu kan. Kamu nggak kemudian lihat kaca, kemudian kamu warnai kaca kamu, gambar kaca kamu untuk bisa menampilkan seperti apa diri kamu dong. Ketika kamu bercermin, udah langsung keluar. Demikian juga kita. Ketika kita keluar, dilihat orang, harusnya orang langsung bisa melihat siapa Tuhan kita, siapa orang yang menguasai hidup kita. Tuhan Yesuskah yang berkuasa atau atas hidup kita, atau masih banyak roh-roh dunia, pengaruh-pengaruh dunia yang masih menguasai diri kita. Mari sama-sama anak-anak muda yang menonton online service ini, mari sama-sama kita serahkan hidup kita sepenuhnya melekat kepada Tuhan, sehingga ketika pressure datang kita nggak goyang sedikit pun, nggak bergeser seperti hanya ditempel doang, tapi benar-benar melekat erat. Saya rasa sharing saya sampai di sini itu bisa menjadi reminder buat teman-teman muda sekalian yang mungkin masih baru mau memulai masuk dunia kerja atau sudah ada di dalam dunia kerja. Yuk, penting banget jaga integritas, karena buat saya HR, integritas itu tidak masuk dalam KPI penilaian sih, tapi itu poin penting yang menjadi dasar seseorang itu bisa naik ke level selanjutnya. Kamu bisa dipercaya atau tidak? Walaupun kamu hebat, skill kamu banyak, nilai kamu bagus, tapi kalau kamu nggak berintegritas, nggak bisa dipercaya, ya udah stay aja di situ. Jadi aja orang yang expertise di bidangnya, tapi nggak bisa naik apapun yang dipercayakan, hal-hal besar apapun tidak bisa diberikan karena nggak bisa berintegritas. Mari kita belajar. Poinnya yang pertama, jadi orang yang jujur, bertanggung jawab, punya motivasi yang murni. Caranya melekatlah kepada Tuhan dan punya komunitas orang-orang benar di sekitar kamu, sehingga bisa menjaga kamu ketika kamu sudah mulai merasa, aduh kayaknya gue mulai tergoda nih. Kalau kamu ada di dalam komunitas, pasti akan terus di-remind. Oke, sampai di sini sharing saya. Kita berdoa tutup, kita minta Tuhan untuk seal firman ini di dalam hati kita sehingga bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih sudah mengingatkan kami kembali, penting banget kami punya integritas, bukan karena mau cari muka Tuhan, tapi kami mau Tuhan menceritakan kemuliaan Tuhan lewat hidup kami, menjadi pribadi yang menceritakan kemuliaan Tuhan seperti Yesus adalah pribadi yang jujur. Kami pun mau hidup seperti itu. Kami tahu kepercayaan sulit untuk kami peroleh, dan ketika kami sudah mendapatkannya, kami mau menjaganya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman yang kami pelajari hari ini menolong kami makin hari, makin bertumbuh di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau, berbuah di dalam Engkau. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.